Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Umni Salamah STMMSI. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ramadhani Nur Sarjito dengan NIM 415210101097. Jadi di video di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang menerapkan materi 1 sampai 7. Oke, langsung pembahasan yang pertama yaitu materi 1 tipe data dan variabel. Variabel merupakan lokasi penyimpanan. Nah, lokasi dan variabel ini kegunaannya untuk menampung sebuah nilai. Nah, menampung sebuah nilai. Contohnya seperti ini. Int C sama dengan 100. Nah, berarti variabel ini menampung sebuah nilai 100, teman-teman. Kalau tipe data merupakan bagian dari program yang paling sangat penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh program. Nah, iya, tipe data ini untuk mendefinisikan sebuah variabel tersebut, mau bertipe data integer, karakter, atau float. Nah, oke. Langsung saja ke soalnya. Karena saya sudah pernah menjawabnya di pertemuan 8, saya akan langsung ke filenya, yaitu ada di sini. Nah, dari contoh program di atas, jelaskan dan tunjukkan mana yang tipe data dan mana yang variabel. Nah, tipe data yang mana sih? Nah, tipe data itu yang ini. Int, float, char, sama double. Nah, itu tipe data. Nah, penjelasannya, integer itu untuk menampung sebuah nilai yang berupa angka ya kayak 100, 200. Nah, seperti ini 100. Nah, terus misalkan kalau dan kalau float ini menampung sebuah nilai desimal. Ya, ini lebih spesifik dari integer tadi. Yang float ini bisa menampung sebuah desimal, misalkan 9,9. Nah, seperti itu. Nah, terus karakter kegunaannya untuk menampung sebuah karakter, sebuah huruf. Nah, contohnya seperti ini, menampung sebuah huruf A, terus B, terus C. Nah, itu kegunaan karakter. Terus double ini sama kayak float, tapi dia ini lebih spesifik dan juga jangkauannya lebih luas, teman-teman. Oke. Terus apa sih kegunaan variabel? Nah, variabel kegunaannya yaitu untuk menyimpan suatu nilai atau menampung sebuah nilai. Nah, ini untuk menampung sebuah nilai. Terus apa sih tipe data? Nah, kegunaan tipe data itu digunakan untuk menentukan jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Nah, kan di sini in X kita mau nyimpennya menentukan nilai 100, berarti kita harus menggunakan integer. Nah, kalau mau karakter, kalau huruf berarti di karakter. Nah, kita menentukan nilai. Nah, itu kegunaan tipe data, yaitu menentukan nilai. Nah, terus lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu operator aritmatika. Dan operator ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, negasi. Dan contohnya A plus B, A min B, A kali B, A bagi B, A modulus B, A negasi. Dan langsung ke soalnya. Nah, dari program di atas, tunjukkan mana yang termasuk operator aritmatika. Yang operator aritmatika itu A plus B, A kali B, A modulus B, A min B, A bagi B. Nah, ini operator matematikanya. Maksudnya, iya, operator matematika. Kemudian buatlah studi kasus yang berkenan dengan materi K operator matematika. Oke, saya sudah membuat studi kasusnya yang simple saja, yaitu luas persegi panjang. Nah, di sini operator aritmatika yang mana sih? Nah, yang ini, P kali L. Nah, ini operator aritmatikanya. Nah, oke, langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu operator logika. Nah, operator logika ini banyak digunakan untuk membandingkan sebuah dua buah nilai. Nah, misalkan kondisinya perbandingannya salah,
itu false, kalau benar itu true. Nah, ini contoh operatornya. Sama dengan. Nah, kalau sama dengan satu itu kan pemberi nilai. Kalau sama dengan itu sama dengan. Terus tidak sama dengan, tanda seru sama-sama dengan. Lebih dari, ke kanan tandanya. Terus kurang dari, ke kiri tandanya. Terus lebih dari sama dengan, tandanya ke kanan, terus pakai sama dengan. Nah, terus kurang dari sama dengan, ke kiri, terus pakai sama dengan. Nah, langsung ke soalnya. Apa output dari contoh program tersebut? Outputnya, karena saya sudah membuat kodenya, kita langsung praktekkan di sini. Nah, outputnya adalah seperti ini. Balik lagi. Nah, ini outputnya ada ter-screenshot juga. Kemudian jelaskan kenapa dapat menghasilkan angka 0 dan 1. Maksudnya angka 0 atau angka 1. Karena hasil dari 30 sama dengan 40 sama dengan 0. Kenapa? Karena 30 tidak sama dengan 0. Maka ditulis 0. Karena 0 ini false artinya. Nah, terus selanjutnya hasil dari 30 tidak sama dengan 40 true. Kenapa? Karena benar. 30 tidak sama dengan 40. Makanya ditulis 1. Terus hasil dari 30 lebih dari 40 sama dengan 0. Kenapa? Karena 30 tidak lebih dari 40. Makanya ditulis 0, false. Terus hasil dari 30 kurang dari 40 sama dengan 1. Kenapa? Karena 30 kurang dari 40 itu kondisinya benar. Maka ditulis 1, true. Terus hasil dari 30 lebih dari sama dengan 40 sama dengan 0. Kenapa? Karena 30 itu karena 30 itu tidak lebih dari sama dengan 40. Makanya ditulis false, salah. Nah, terus hasil dari 30 kurang dari sama dengan 40 sama dengan 1. Kenapa? Karena benar kondisinya 30 lebih dari sama dengan 40 benar. 1 ditulis true. Oke, ke pembahasan berikutnya. Struktur kondisi if. Nah, kondisi if ini sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu, teman-teman. Yang bisa true dan false. Nah, dan bentuk umumnya tuh seperti ini. Kondisi, terus pernyataannya, if kondisi, pernyataannya. Terus, nah, sama kayak halnya ini, kayak pembahasan tadi, kondisi. Nah, di if ini kita menggunakan kondisi, kebenaran true atau false kondisinya. Nah, masih nyambung nih materinya berarti. Nah, ini langsung saja kita ke soalnya. Dari contoh program di atas, apa outputnya apabila ada inputan angka 65 sedangkan kondisi pada if dirubah menjadi nilai lebih dari sama dengan 65. Jadi outputnya apa nih kalau ininya 65, nilainya 65, sedangkan kondisi if-nya diubah jadi 65. Nah, jika nilai yang diinput sebesar 65 dan if diubah menjadi nilai lebih dari sama dengan 65, maka output yang akan keluar adalah Anda lulus. Karena nilai lebih dari sama dengan 65 kondisinya true. Jika nilai yang diinput input sebesar 66, maka kondisinya false karena 66 kondisinya false. Nah, dari contoh program di atas, apa outputnya apabila ada inputan angka 45, sedangkan kondisi pada if diubah menjadi nilai lebih dari sama dengan 50. Nah, jika nilai yang diinput sebesar 45 dan if dirubah menjadi nilai lebih dari 50, maka program lanjut ke line berikutnya. Karena nilai lebih dari sama dengan 50 kondisinya false. Jika nilai yang diinput sebesar 50 atau lebih dari 50, maka kondisinya true. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya, struktur kondisi if else. Nah, kan di if itu kondisi cuma satu ya. Nah, kalau di if else ini pernyataan bisa dua. Nah, maksudnya
Di if itu pernyataan cuma satu, dan di if else ini pernyataannya bisa dua. Nah, contohnya bentuk umum seperti ini. Nah, pernyataan satu ini di sini, pernyataan duanya di sini. Nah, oke, lanjut ke perintah switch. Perintah switch ini sama kayak if else, tapi ini lebih alternatifnya. Sama aja, tergantung suka yang mana, if else atau switch. Tergantung kondisi juga, misalkan switch lebih cocok digunakan di kondisi tersebut, pakai switch. Kalau misalkan lebih enak program lebih enak pakai if else gitu. Tergantung programnya nanti. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Apa perbedaan kondisi if else dan switch? Nah, struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Nah, jadi kondisi if ini cuman kondisi tunggal. Terus kalau diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Kalau salah, ya jelas tidak akan dikerjakan karena kondisinya salah. Nah, di if else bedanya ini terdapat dua pernyataan. Nah, terus switch case, perintah switch case merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif yang diantaranya menggantikan pernyataan if bertingkat. Nah, sama kayak switch case, sama kayak if else. Nah, tapi ini pilihan alternatifnya untuk menggantikan pernyataan if yang bertingkat tadi. Nah, lebih alternatif lah switch case ini. Nah, ini perbedaannya. Dari penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa perbedaannya yaitu seperti ini, if dan if else lebih kompleks karena bisa untuk mengecek kondisi dari banyak variabel. Sedangkan switch case hanya bisa mencek kondisi dari sebuah variabel. If dan if else tampilannya susah untuk dibaca, sedangkan switch case tampilannya lebih mudah dibaca dan lebih elegan. If dan if else tidak memerlukan break, sedangkan switch case memerlukan break. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu nested if. Oke. Nested if ini if bersarang. Jadi penjelasan detail penjelasan singkatnya itu misalkan ada if nih, ada if. Nah, di dalam if ini ada if lagi. Nah, ini disebut dengan nested if. Ini penjelasan singkatnya, teman-teman. Oke, langsung ke contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soal materi 3 nested if, dan soalnya suruh buat program ini. Dan saya sudah membuat programnya di Dev C++. Dan sudah menjawabnya di sini. Oke, langsung saja kita ke programnya. Ini dia programnya. Langsung saja kita jalankan. Oke, ini dia hasil program yang saya buat dengan soal yang tadi nomor yang tadi ini. Nah, oke, langsung saja kita jalankan. Oke, misalkan pilihan menunya kita milih sendok dan garpu 1. Oke. Nah, berarti kan di sini kita menginput pilih menu jadi 1. Jadi sini if sama dengan 1. Terus harga barangnya kita input 3. Jangan 3 harga barangnya. Masukkan jumlah barang maksudnya. Enggak, harga barang ini sudah dideklarasikan. Nah, jadi kita perlu menginput jumlah barang. Nah, di sini jumlah barang. Oke, kita input jumlah barangnya, misalkan biar dapat diskon kita tulis 30. Nah, langsung selesai programnya. Oke, langsung kita bahas. Beli sama dengan harga barang kali jumlah barang. Berapa tuh? Harga barangnya 3 dikali 30, 90. Berarti harga beli $90. Terus kenapa dapat total diskon? Karena di sini ada kondisi jumlah barang lebih dari 20. Jumlah barang berapa? 30. Lebih dari 20. Benar. True. Maka akan menjalankan step ini. Makanya dapat diskon di sini, total diskon. Dan di sini diskon 5. Kenapa saya tulis di sini 5/100? Karena
total diskonnya itu 0,05. Nah, 0,005 maksudnya. Dan total yang harus dibayar ini beli dikurang diskon 90 dikurang 4,5 85,5. Nah, ini kalau pilihan 2. Nah, di mana jadinya if bersarangnya? Nah, if bersarang itu di sini. If terus di dalam if ada if lagi. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini contohnya sudah benar. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soalnya yaitu karena synonim ganjil, perintahnya gunakan while, do while, dan for. Nah, soal 1, buat program dengan output cetak bilangan bulat 1 sampai 5 sebagai berikut. Nah, seperti ini. Karena saya pernah membuat programnya, saya akan langsung jalankan di sini. Nah, ini kodenya. Jadi, saya akan jelaskan sambil menjalankan dulu. Nah, benar ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya akan jelaskan. 1, kita deklarasi I sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5, true. Maka akan menjalankan statement ini. Mencetak I sekarang 1, berarti cetak 1. Nah, setelah itu I++, jadi I sekarang 2 kurang dari sama dengan 5, true. Maka akan menjalankan statement ini lagi. Mencetak I, yaitu 2. I sekarang 2. Nah, terus I++ nih. Jadi I sekarang 2 tambah 1, 3. Berarti I sekarang 3. Nah, 3 kurang dari sama dengan 5, true. Maka akan jalankan statement ini lagi. Dan akan terus berulang sampai kondisinya salah. Kondisi salah itu gimana? 6 kurang dari sama dengan 5, false. Maka statement ini tidak akan terbaca lagi dan akan lanjut ke statement cout and len. Nah, ini hasil akhir. Oke, ke pengulangan do while. Nah, konsep sebentar saya konsepnya sama kayak while. Ulang-ulang terus karena sama-sama perulangan. Tapi kalau do while, di sini ada do dia. Nah, seperti itu. Terus do kita cetak I-nya 1, coba kita jalanin. Cetak I-nya 1. Nah, terus I-nya plus jadi I sekarang 2. 2 kurang dari sama dengan 5, true, maka balik ke sini. Terus ini I-nya cetak I-nya 2 berarti. Terus I++ jadi 3 kurang dari sama dengan 5, true, maka balik lagi ke do lagi. Terus cetak lagi, I-nya sekarang 3 cetak. Terus ada proses I++, jadi sekarang 3 tambah 1, 4. Terus kondisi lagi 4 kurang dari sama dengan 5, true, maka balik ke sini. Sampai kondisi salah. Kondisi salah itu yaitu 6 kurang dari sama dengan 5, salah. Nah, maka program akan berhenti, return 0. Dan ini hasil akhirnya, benar. Nah, terus pengulangan for. Ini soalnya. Aduh. Nah, kita jalankan langsung. Nah, ini kesukaan saya, for. Nah, for I sama dengan 1, berarti I sekarang 1 kurang dari sama dengan 5, true, maka akan jalankan statement ini. Cetak I sekarang 1. Nah, terus setelah statement ini selesai, I-nya plus, jadi I tambah 1. I sekarang 1 tambah 1 jadi 2. Nah, 2 kurang dari sama dengan 5, true, maka akan menjalankan statement ini. Cetak I, berarti 2. Nah, ini akan terus berulang sama kayak while dan do while tadi, sampai kondisi salah di sini. Kondisi salah itu 6 kurang dari sama dengan 5. Maka program akan berhenti. Maka statement ini akan berhenti. Dan akan langsung ke return 0 ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Buat program dengan output sebagai berikut. Nah, outputnya harus sebagai berikut ini. Oke, saya sudah buat programnya. Ini. Kita running apakah hasilnya sama. Oke.
Sama ya teman-teman, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Oke, sama. Aduh, di close. Maaf sebentar. Nah, saya akan menjelaskan program saya. Di sini kita mendeklarasikan I dan J bertipe data integer. Terus I-nya bernilai 40. Jadi 40 lebih dari 20. Nah, I-nya kan 40, lebih dari 20. True. Maka akan menjalankan statement ini. Dan di dalam statement ini ada J sama dengan 1, berarti J sekarang maksudnya J sama dengan I. J sekarang I-nya kan 40, berarti J-nya 40. Di sini kita tulis 40. Nah, 40 lebih dari 40 lebih dari I dikurang 5. I-nya 40 dikurang 5, jadi 35. Kondisinya true, maka statement ini akan jalan. Nah, di statement ini akan mencetak J. Akan mencetak J. J ini kan tadi 40, berarti cetak 40 di sini. Nah, terus ada J min. J ini kurang 1, jadi 39. 39 lebih dari 35, true. Maka akan menjalankan statement ini, mencetak J-nya 39 dan J-nya dikurang 1. Jadi J sekarang 38. Dan akan terus berulang sampai 38, 37, 36. Dan terus akan setelah statement ini kondisi salah, akan lanjut ke sini. Akan mencetak end line. Nah, akan lanjut ke sini. Dan di sini ada proses I dikurang sama dengan 5, yang artinya I dikurang 5. Berapa? I-nya sekarang 40, dikurang 5 jadi 35. Maka di sini jadi 35. Nah, ini sama kayak tadi yang di atas ini. Nah, karena memakai sama-sama statement yang sama. Nah, maka akan dikurang 1 setiap ininya. Jadi 35, 34, 33, 32, 31. Setelah statement ini salah, akan lanjut ke statement ini, end line. Nah, berarti ya, sebentar. Nah, berarti end line di sini kita enter lagi. Nah, 30. Kenapa dapat 30? Karena I sekarang 30. 35 dikurang 5 sama dengan berapa? 30. Maka berarti I sekarang ada 30. Gini contohnya. Saya kasih. Tadi kan 35 dikurang 5 jadi 30. Nah, maka ditulis ini di atas ini 30. Dan ini akan terus berulang sama kayak tadi sampai kondisi di sini salah. Kondisi di sini salah kayak gimana? Yaitu 15 lebih dari dengan 20 false. Maka program statement ini akan terlewati dan akan langsung mereturn. Nah, program pun selesai. Oke, lanjut ke materi 6. Soal apa perbedaan fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai balik, serta fungsi rekursif. Jadi bedanya gampang. Kalau fungsi tanpa nilai balik itu nggak ada return value. Nah, kalau fungsi dengan nilai balik ada return value. Nah, gini teman-teman cara bedanya. Gampang ya. Saya akan tulis ini. Nah, misalkan di sini in luas persegi. Nah, di sini kalau ada return value, returnnya PL, terus kita tulis, nggak usah kasih parameter. Oke, lanjut ke materi 6, soal apa perbedaan. Oke, lanjut ke materi 6. Ya, yang pertama soalnya itu apa perbedaan fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai balik, serta fungsi rekursif. Jadi bedanya gampang.
fungsi tanpa nilai balik ini nggak mengembalikan apapun, yaitu tanpa return value. Nah, kalau dengan nilai balik, berarti mengembalikan suatu nilai kepada perintah pemanggilan, yaitu menggunakan return value berarti. Nah, gitu teman-teman bedanya. Nah, kalau fungsi rekursif adalah suatu proses dari fungsi yang memanggil diri sendiri. Jadi, fungsi rekursif ini bisa memanggil diri sendiri. Nah, ini biasa disebut dengan recursive function. Uh, karena ada proses yang berulang-ulang, maka harus ada suatu kondisi. Nah, kalau nggak ada kondisi, gimana? Nah, akan terjadi uh, akan apa ya? Tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan tidak dapat menampung lagi. Jadi akan nge-looping terus gitu maksudnya teman-teman. Nah, berikan contoh masing-masing. Nah, sini saya sudah membuat programnya di ini. Nah, nah, oke. Langsung saja kita coba 20 10. Oke. Dan ini adalah fungsi tanpa return value atau void. Nah, tanpa nilai balik. Oke. Fungsi dengan nilai balik. Kenapa ini disebut tanpa nilai balik? Karena nggak ada return value-nya. Ini cuma mencetak doang. Nah, oke, langsung ke pembahasan selanjutnya itu dengan nilai fungsi dengan nilai balik. Oke. Sini ada contohnya soalnya. Nah. Aduh. Oke, lanjut ke fungsi dengan nilai balik. Fungsi dengan Oke, fungsi dengan nilai balik. Saya sudah buat programnya. Nah, fungsi dan nilai balik contohnya seperti ini. Kenapa ini disebut dengan fungsi dengan nilai balik? Karena di sini ada return value-nya, yaitu luas. Nah, kita jalankan 10, 20. Nah, luas persegi panjang 200. Benar, berarti tidak ada error. Nah, ini yang membedakan fungsi nilai balik tanpa nilai balik. Ya. Oke. Selanjutnya fungsi rekursif. Nah, saya juga sudah buat contohnya. Sebentar. Nah, di sini masukkan berapa bulan. Program yang saya buat masukkan berapa bulan. Misalkan 4 bulan. Masukkan jumlah pengunjung bulan keempat. 3. Bulan ketiga berarti jumlah pengunjungnya 10. Terus bulan kedua 2. Terus bulan ke-1 90. Nah, ini akan ditotalin. Oke, saya akan jelasin lebih detail lah di sini. Berarti program ini harusnya benar. 90 tambah 2, 92. 92 tambah 3, 95. 95 tambah 10, 105. Oke, benar. Nah, di sini kita definisikan n ini dengan tipe data integer. Terus ini ada penghiasnya, terus kita menginput n-nya tadi bulannya adalah 4. Nah, berarti n sekarang 4. 4 lebih dari 0. True, maka akan menjalankan proses ini. Nah, dan di sini belum ketemu rekursifnya di mana. Nah, di sini kita total jumlah pengunjung sama dengan jumlah rekursif. Nah, jumlah rekursif ini dipanggil di sini. Nah, di sini kita mencetak masukkan jumlah pengunjung keempat. Nah, terus input A-nya 3. Nah, setelah itu ada statement ini.
kondisi X sama dengan 0, X sama dengan 0, kondisinya false, maka akan menjalankan statement ini. Nah, ini yang disebut fungsi rekursif. Kenapa? Karena di fungsi jumlah rekursif memanggil diri sendiri jumlah rekursif. Seperti itu. Jadi di sini X min 1. Nah, berarti X tadi kan 4 ya. 4 dikurang 1 jadi 3. Berarti jumlah rekursifnya 3. Berarti di sini jadi 3X-nya. Nah, ini akan terus berulang sampai kondisi yang di sini salah, X sama dengan 0 true, maka return A. Nah, akan jadi seperti ini programnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut ke materi 7, soalnya yaitu dari pemaparan contoh-contoh latihan dalam membuat program pada modul 7, maka perhatikanlah di tiap programnya, apakah ada tipe data variabel, operator logika, operator matematika, unsur apa saja yang ada, kemudian tunjukkan ada di halaman berapa. Oke, jawabannya di bawah, yaitu di sini. Pada halaman 2, nah, program modul 1 nomor 1, ini nomor 1. Nah, ada variabel A, B, C, D, E, F, X, Y. Setelah itu ada tipe data float. Setelah itu ada operator logika sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Setelah itu pada halaman 3 flowchart program modul 2. Oke. Pada halaman 3, nah di sini ada variabel A, variabel B, variabel C, ada variabel max. Nah ini A, B, C, max. Ada terus ada tipe data integer. Terus ada operator logikanya kurang dari, lebih dari, kurang dari. Nah, terus pada halaman 4 contoh program modul 3. Nah, ini. Terdapat variabel A, total, input, X, waktu, par. Nah, dan tipe data in dan char. Nah, oke. Pada flowchart program 1 dan 2. Program 1 dan 2. Nah, ini variabel X. Nah, terus tipe datanya integer. Terus operator logikanya kurang dari, sama dengan ini. Nah, pada halaman 8. Oke, kita cek halaman 8. Tabel pembuktian modul 5. Oh, tabel pembuktian. Nah, ini ada variabel I, variabel X, terus ya ada variabel I sama X doang. Tipe datanya integer. Terus operator logikanya kurang dari, sama dengan, ya kurang dari sama dengan doang. Ya, terus ini berarti nggak ada. Dan operator aritmatikanya ada plus. Nah, ini plus 1. Nah, kemudian pada contoh program modul 5 halaman 9. Nah, ini ada R, I, X, T, variabel R, I, X, T, dan Y, variabel Y. Terus tipe data ada float dan integer. Terus ada operator logika kurang dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan juga. Oke. Lanjut ke nomor 2. Pada latihan soal modul 7 terdapat perjabangan if dan if else. Ya, ada pada flowchart modul 2 halaman 3. Flowchart halaman 3. Nah, ini ada if else di sini, ada decision. Kondisi. Terus pada flowchart 1 dan 2 modul 4 halaman 6 sampai 7. Nah, di sini. Nah, ini ada kondisi lagi if else. Nah. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 3. Pada latihan soal modul 7 tidak terdapat perjabangan nested if. Tidak ada perjabangan nested if, teman-teman. Nomor 4,
Pada latihan soal modul 7 terdapat perulangan looping, while, dan for, dan ada pada flowchart 1 dan 2 modul 4, halaman 6-7. Nah, ini. Looping dan for. Nah, ini adalah looping. X kurang dari sama dengan, terus looping lagi, looping. Nah. Terus, pada tabel pembuktian modul 5, halaman 8-9. 8-9. Nah, ini. Terdapat nested looping menggunakan while untuk menentukan nilai I kurang dari sama dengan 5, lalu X kurang dari sama dengan I. Kemudian, pada contoh program modul 5, di halaman 9 terdapat nested looping menggunakan for untuk menentukan nilai variabel Y dan I. Di halaman 9. Nah, ini ada perulangan for, teman-teman. Perulangan nested for malah. Nah, selanjutnya pada latihan 7 terdapat perulangan bersarang atau nested looping. Nah, nomor 5 ini ternyata ada di sini. Nah, langsung ketemu. Pada tabel pembuktian modul 5, halaman 8-9 terdapat nested looping menggunakan while menentukan nilai I kurang dari sama dengan 5. Iya, benar. X kurang dari sama dengan I. Kemudian pada contoh program modul 5 halaman 9 terdapat nested looping menggunakan for menentukan variabel Y dan I. Nah, ini. Nah, berarti tadi yang ini bukan di situ, berarti di atasnya. Oh iya, ini. Di tabel pembuktian yang ini. Ini. I kurang dari sama dengan 5, ini menggunakan while. Ya, while juga. Nah, terus kalau yang ini di halaman 9, ini teman-teman, perulangannya for. Nah, lanjut ke nomor 6. Pada latihan soal modul 7 terdapat fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Pada contoh program 1 modul 6 halaman 10. Halaman 10. Nah, ini teman-teman. Fungsi tanpa nilai balik. Kemudian pada contoh program 2 halaman 10-11 terdapat fungsi dengan nilai balik. Nah, ada tuh teman-teman. 10-11. Dan fungsi nilai balik. Nah, ini. Nah, ini return baliknya adalah return L. Nah, ini adalah fungsi dengan nilai balik. Dan di modul 7 ini tidak terdapat fungsi rekursif, teman-teman. Oke. Sekian penjelasan modul 8 tentang review materi 1-7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di modul 9.